Masa gede kayak gini? Iya. Pertama yang ini dulu dong, Bang. Udah kan dipotong. Ini ada ini. Iya, mau jelek. Hah? Ini udah ganti lampu Pak Andi. Kurang, kan dibilang lampu ya. Ya udah pindah-pindah. Belum nongol Pak itunya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara? Jelas. Channel jelas nggak? Bentar, Prof. Itu rekam kamu? Suara saya jelas. Jelas, jelas. Suara saya jelas, Prof. Jelas, jelas. Bagaimana sehat semua keluarga? Sehat, sehat. Kita mulai, Prof. Baik. Santai, santai aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nakoy, sahabat-sahabat Seven Wellness, dimanapun Anda berada, hari ini spesial dialog saya bersama dengan seorang guru besar. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Masri Mansur MAG, Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan Kampus UIN Sari Bidotolo Jakarta. Dan kali ini kita akan banyak diskusi tentang kemahasiswaan, terutama COVID-19 yang memang datang tidak terduga, seperti tamu yang nggak pernah permisi, tahu-tahu ada, sehingga kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk kita juga pengen tahu kebijakan apa yang dilakukan oleh kampus UIN Jakarta terhadap persiapan, termasuk bagaimana membangun mental sukses teman-teman mahasiswa yang memang mereka at home. Betul ya Prof ya? Lagi di rumah semua, dan kali ini kita langsung berdialog dengan beliau, Prof. Masri Mansur yang sudah ada bersama kita. Dan tapi sebelum kita akan bahas tentang kampus tercinta UIN Jakarta, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin untuk Ya, Prof. sama-sama. Mansur ya. Semoga kita semuanya menjadi manusia di atas rata-rata, istilah Seven Wellness. Prof, Ya. Ini di work from home ya, Prof? Ya. Tapi sekali seminggu saya ke kampus juga. Ke Karena kampus ada ya? yang ditandatangani yang perlu dicek. Ya, kalau saya mendengar dari Bu Rektor akan ada wisuda ya, Prof? Betul. Ya. Kita nanti akan ada wisuda online. Oh, wisudanya online? Ya. Wah. Ya. Seperti sekarang ini. Jadi pesertanya yang lalu hari ulang tahunnya UIN 20 Mei. Ya. Itu kita wisudanya virtual online. Yang datang ke kampus hanya ketua senat, rektor, wakil rektor duduk seperti lazimnya prosesi, lalu kemudian ditayangkan partisipannya di rumah masing-masing. Oh, rencana tanggal Sudah berapa? juga seperti itu. Rencana tanggal berapa, Prof?
peserta wisudanya yang nanti juga di rumah masing-masing, memakai toga masing-masing. Lalu yang ada di kampus, di ruang auditorium itu nanti adalah ketua senat, rektor dengan para wakil rektor. Rencana tanggal berapa, Prof? Sesuai dengan kalender akademik, tanggal 26-27 apa? Saya tidak sedang memegang. Juni. Juni. Oh, Juni. Ya, jadi kalau peraturan new normal ini tidak memungkinkan untuk kita secara manual, reguler biasa, maka kita akan melaksanakan wisuda online. Tapi kalau new normalnya diizinkan dengan protokol kesehatan yang ketat, maka kita akan wisuda seperti biasa. Dan ini belum ada kebijakan pemerintah nanti ini. Termasuk juga aktivitas kita ke depan, kan di UIN pertama kita akan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Ya. Mahasiswa baru yang mandiri. Yang mandiri ya. Nah, yang mandiri kita sudah lakukan tidak lagi tes secara manual. Atau artinya tes tulis atau UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ya. Tapi adalah dengan cara mengupload rapor. Ya. Jadi nanti nilai yang akan masuk ke UIN ya kondisi COVID ini hanya berdasarkan rapor. Nah itu yang pertama. Yang kedua nanti juga setelah mahasiswa baru ada mendaftar ulang, kita kan ada istilahnya pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, dipendek dengan PBAK. Nah, kalau tidak mengizinkan juga new normal ini kita kumpul-kumpul, berarti nanti juga PBAK-nya juga secara online. Ya, jadi memang kita harus siap mental dengan kondisi seperti ini. Yang tadinya baik mahasiswa atau dosen atau pegawai yang tidak terlalu akrab dan familiar dengan teknologi. Ya harus begitu. Harus disesuaikan. Ya. Jadi dalam motivasi itu Prof ada namanya the power of kepepet ya. Ya. Jadi banyak nih baik mahasiswa maupun dosen yang tadinya agak cuek, agak merasa nggak butuh, sekarang sudah kepepet. Harus nggak mau, harus nggak ada pilihan ya. Kalau soal misalkan mahasiswa sendiri selama ini kalau ada nggak yang sharing atau konsultasi ke Prof Masri tentang persoalan yang dihadapi di rumah, salah satu misalkan adalah nggak adanya pulsa, ya, nggak adanya pulsa atau nggak adanya paket data internet, sehingga mungkin ada di antara mereka mahasiswa memang betul-betul real keadaan ekonominya terbatas gitu, Prof. Menangani persoalan seperti ini gimana, Prof? Jadi memang dengan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, kan menggunakan paket data ya. Ya. Jadi beberapa kesulitan yang dialami mahasiswa. Yang pertama adalah ya terbatasnya keuangan mereka membeli paket data. Ya. Yang kedua adalah ada di daerah-daerah tertentu yang sinyalnya itu susah. Oh, betul. Ya. Nah, ini juga yang kedua. Nah, yang ketiga, memang ada di antara teman kita dosen itu kurang memahami dalam artian ini kan kondisi tidak normal. Mengasih tugas juga atau beban ke mahasiswa juga yang berat-berat. Seharusnya kan juga fleksibel ya. Disesuaikan. Ya kan? Ya, betul. Umpamanya untuk mencari rujukan-rujukan kan juga terbatas. Terbatas. Nah, 3 keluhan mahasiswa yang ada. Ya, 3 keluhan tuh. Nah, untuk mengatasi yang pertama, itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa provider seperti ada
kan ada di Simpati itu kan juga ada yang gratis di Windows. Nah, bahkan terakhir saya didatangi oleh orang Tri ya, Tri ya. Ya, Tri. Nah, itu bisa 50.000 untuk sebulan 60 giga ya. 60 giga. Iya, jadi nggak habis itu kata dia. Nah, yang sudah kita baru adalah dengan UIN bekerja sama dengan yang lain itu membuat namanya radar. Jadi radar itu sistem untuk belajar dengan gratis. Jadi masuk ke radar itu. Nah, cuma ada masalahnya. Tidak semua mahasiswa di daerah tadi itu yang internetnya nggak kuat itu bisa masuk. Di radar itu? Iya, yang radar yang gratis itu. Nah, itu gratis. Ya, jadi nggak memakan ini dia. Kalau kita udah bisa masuk. Oh, gitu. Iya. Nah, itu cara yang baru dilakukan oleh UIN. Yang kedua, ada juga yang betul-betul kekurangan secara finansial membeli paket data itu melalui STF, sosial STF, Social Trust Funding itu adalah dengan memberikan paket pulsa terbatas yang betul-betul. Bentar, Prof. Itu social trans apa tuh? STF itu di bawah UIN ya, lembaga sosial. Di bawah UIN, tapi independen, tapi di bawah UIN. Ya, jadi foundation, yayasan. Ya semacam itulah. Oh, dan itu sekarang menjadi ini ya. Ya, jadi kita memberi tugas kepada mereka. Jadi itu menerima bantuan, menyalurkan, menerima bantuan makanan dan lain sebagainya yang tadi disebut Bu Rektor itu. Iya, iya. Ya, itu melalui STF. Dan itu juga masyarakat boleh membantu, ya? Boleh transfer ya, boleh ikut. Kalau masyarakat mau membantu juga boleh. Boleh. Nah, kalau dari dana UIN BLU memang belum ada. Tempoh hari kan akan ada kebijakan dari kementerian memberikan penurunan UKT dan bantuan pulsa, tapi kemudian dicabut lagi. Nah, sampai hari ini belum ada kebijakan lagi dari Kementerian Agama. Kita kan di bawah Kementerian Agama. Yeah. Kalau di Kementerian Dikbud sudah ada, atau khusus yang PTNBH, itu kan dia bebas mengatur keuangannya sendiri. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu. Yeah. Nah, itu untuk mengatasi yang kesulitan tadi. Jadi kesulitan paket, kesulitan yang tinggal masih di sekitar kampus, masalah makan minumnya atau kesehatannya itu sudah ditangani oleh gugus COVID UIN bekerja sama dengan STF tadi. Alhamdulillah itu sudah teratasi kalau yang itu. Berarti, cuma bagi teman-teman yang kesulitan pulsa di luar, nah itu yang belum. Kalau di sekitar itu relatif sudah tertangani. Berarti di sekitar kampus ini ada berapa persen mahasiswa yang nggak pulang, Prof? Data terakhir itu ada sekitar 1000-an. 1.200-an. Ya. Oke, Prof. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah mahasiswa kita yang terdaftar aktif di PD Dikti itu 32.000, ya artinya berapa persen itu 1000-an? Kan kalau 1%-nya kan 30-an ya, dari 30. Ya, jadi sekitar 1000-an, ya nggak sampai
nggak sampai 10% kan itu. Ada ya 10%. Ya, kurang. Ya, sekitar. 22.000, 1.000. Nggak nyampe ya. Nyampe. Prof, mau tanya nih, menurut Prof ini ramalan ke depan wajah pendidikan Indonesia dengan adanya COVID-19 ini seperti apa, Prof? Bukan hanya kampus UIN ya, wajah pendidikan peta pendidikan Indonesia ini dengan adanya COVID-19 yang belum jelas entah sampai kapan ini, ramalannya Prof ini tantangannya juga apa? Apa yang Prof bisa terawang nih, terobos yang Prof bisa intuisi apa yang Prof lihat? Yang pertama, saya melihat di kampus kita tentu tidak akan jauh berbeda lah di kampus lain ya. Yang pertama memang dengan kondisi begini, dengan sistem pembelajaran kita online atau PJJ itu, yang pertama tentu secara kos yang dibebankan kepada siswa, kalau di tingkat paling bawah, kalau sampai turun tinggi, itu kan ada kos tambahan. Bagi mereka yang selama ini mungkin beli paket cuma cukup untuk WA saja, nah sekarang kan harus bertambah. Jadi secara ekonomi, hemat saya, pendidikan ke depan itu akan menambah kos dengan sistem pembelajaran online ini untuk beli paket. Itu yang pertama yang saya lihat. Terus yang kedua, ya bagaimanapun memiliki keterbatasan. Katakanlah kalau kita umpamanya pengen literatur referensi dengan sistem online ini kan juga terbatas. Terbatas, betul. Literatur. Artinya sumber literatur yang hendak dibaca atau diakses oleh baik dari murid sampai perguruan tinggi itu juga terbatas. Nah, dengan terbatasnya itu hemat saya akan berpengaruh kepada kualitas. Itu ini saya yang kedua. Pasti berpengaruh. Nah, yang ketiga adalah bagaimanapun kepuasan belajar face to face itu, ketemu langsung itu dengan virtual ini agak berbeda. Ya. Ini mungkin dalam teori Nakoi itu akan mendorong orang untuk lebih lagi memiliki yang hendak dia capai. Tahu? Nah, karena itu berpengaruh lagi kepada kualitas. Menurut saya. Yang ketiga. Nah, terus yang keempat, pengaruh kualitas ini ya kalau kita mau jujur, ya akan berpengaruh juga secara kuantitatif, mengkuantifikasi kualitas itu. Gitu. Contoh sederhana umpamanya, dengan sistem masuk melalui rapor saja sekarang, itu kan akan berbeda dengan dia bisa menjawab soal sesuai dengan karakteristik yang kita mau untuk mahasiswa baru kita itu. Oh, jadi mahasiswa baru besok ini berpengaruh ya nanti karakter. Ya iyalah, kan dia mengirim ke rapornya saja. Iya. Itu contoh sederhana ke kampus kita. Jadi kan sekarang cuma ngirim rapor, tidak ada ujian lagi. Yang ujian itu kita susun untuk menyaring, mendapatkan calon mahasiswa yang sesuai dengan karakter kita. Kan nggak bisa. Itu loh contoh sederhananya. Nah, terus kampus lain tuh mungkin saya juga akan begitu. Sama pengaruhnya. Ya, betul ya. Ya, itu pandangan saya tentang pendidikan kita ke depan. Ya, terus kalau Prof sendiri ini kan lagi rame nih, ada juga di satu web yang meminta petisi soal menahan siswa masuk sekolah nih, Prof. Setuju nggak nih? Kan ada rencana di bulan ke depan siswa ini masuk sekolah, tapi banyak orang tua yang khawatir terhadap tidak semua sekolah betul-betul aman dalam ya prosedur kesehatan.
Nah ini kalau pandangan Prof sendiri gimana nih agar ini buat masyarakat juga agak tercerahkan soal masuk atau enggak nih siswa ini, termasuk keluarga saya ini yang khawatir dengan anak-anak SD yang belum bisa mandiri dalam menjaga kesehatan. Ya, yang pertama kalau kita membaca tren COVID ini kan masih naik. Belum landai ya? Landainya. Gitu. Angkanya masih naik. Nah, karena angkanya masih naik, hemat saya untuk membolehkan orang ketemu face to face atau secara fisik ini rentan. Anak-anak yang usia SLTP, SLTA, mereka sudah dalam tanda kutip terkungkung 2 bulan ini di rumah, nggak ketemu teman-temannya. Kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya dia ketemu temannya. Sulit malah berpelukan. Dia tidak, iya, sulit dihindari untuk tidak. Nah, kita juga tidak tahu di antara teman itu mana ada virus. Ini yang menjadi misteriusnya, virus itu tidak tahu di antara kita punya. Kan itu. Nah, jadi hemat saya perlu dipertimbangkan kalau angka penyebarannya ini belum turun dan landai. Ya, dan ini soalnya menjadi salah satu hot topic. Saya mendengar di Muhammadiyah tadi malam kita ala keluarga itu akan bersikap belum akan mengizinkan lembaga yang ada di bawah Muhammadiyah untuk dalam new normal ini melaksanakan pendidikan seperti biasa. Itu yang di Muhammadiyah. Ya, dan itu karena itu pertimbangannya belum turun dan belum landai. Belum landai. Dan tadi ya, anak-anak betul Prof tadi yang di rumah begitu lama ketemu dengan temannya langsung wow berpelukan, lupa malah bahwa ini lupa. Ya kita aja kadang-kadang ketemu teman udah lama lupa juga, apalagi anak kecil. Betul. Ya ini SMP SD itu kan masih. Ya ini masukan dari Wakil Rektor Kampus UIN Jakarta buat sahabat-sahabat Nakoy, masyarakat dan juga pemerintah. Seandainya COVID-nya makin tinggi dan belum ada landai, disarankan dipikir ulang, dikaji ulang untuk ya pembukaan kembali sekolah-sekolah walaupun new normal. Karena mahasiswa, terutama siswa yang SD, SMP ini memang belum bisa memiliki kesadaran penuh terhadap protokol kesehatan, apalagi sekolahnya juga nggak menyiapkan protokol kesehatan. Itu saran yang sangat penting buat kita semua. Dan Prof, ini ada teman-teman yang juga ingin mendengar motivasi dari Prof. Saya dapat membaca berita juga bahwa Prof juga penuh dengan perjuangan dalam kehidupan ini, Prof, sehingga kemudian sampai menjadi wakil rektor ini, merantau dari Sumatera Barat ya, Prof ya? Ya, betul. Ada nggak satu, kalau istilah dalam buku saya, 1 minute awareness, 1 menit yang membuat Prof punya motivasi yang betul-betul hanya punya satu alasan, sehingga ini teman-teman yang mahasiswa yang sedang menyaksikan, menonton, yang mungkin serupa walaupun berbeda, punya motivasi yang sama, walaupun nanti takdirnya berbeda, tapi sukses juga bisa sama, seperti Prof Masri Mansur. Silakan Prof, untuk teman-teman yang nonton di YouTube ini, Prof. Ya, makasih. Jadi saya ini kan anak tertua dari 9 bersaudara. 9? 9 bersaudara. Orang tua saya itu kan ya pedagang kecil lah, bukan pedagang besar. Ibu saya ibu rumah tangga. Jadi ketika saya tamat dari PGA, itu saya ingin merubah keadaan diri saya dan keluarga saya, karena itu saya bilang tekan
kepada orang tua bahwa saya mau merantau. Lalu katakanlah oleh orang tua saya, "Nak, kamu ke Jakarta kan nggak ada saudara." Lalu saya katakan, saya itu ibu atau ayah? Ayah terutama. Ayah saya, di Jakarta kan kamu tidak ada saudara. Nah, sebelum itu saya tinggal waktu di SLTA itu di rumah orang yang ada anaknya kuliah di Jakarta. Dia tinggal di asrama IMM. Lalu kesanalah saya bertapat pertama kali. Jadi kata saya, tolong diongkosi saja ke Jakarta. Lalu saya berangkatlah dari kampung ke Jakarta dengan niat saya untuk merubah nasib atau merubah apa keadaan yang ada. Alhamdulillah saya sampai di Jakarta itu memang yang saya temui adalah saya langsung dari bis waktu itu seminggu di perjalanan bis Sumatera itu belum kayak sekarang, jalannya masih naik pelayangan itu. Seminggu. Jadi seminggu. Iya, belum ada jembatan dan kalau sekarang kan paling cepat kan 2 hari. Motong-motong ya. Sekarang sih banyak jembatan soalnya. Dulu seminggu. Seminggu tuh dari naik saya turun di Tanah Abang, dari Tanah Abang saya naik mobil ke Bogor. Namanya Sudaranta dulu. Mungkin Pak Nana nggak lihat lagi. Nah, turunlah saya di depan kampus UIN itu, lalu diantarlah oleh becak saya ke asrama IMM. Nah, iya IMM, kata mahasiswa Muhammadiyah yang sekarang depan kampus kita. Oh iya. Nah, di sanalah saya tinggal, tapi tidak sampai selesai, sampai cuma setahun. Lalu kemudian sambil mencari kehidupan, saya bekerja sebagai guru. Nah, jadi saya dulu jadi guru di STM, sambil kuliah, sambil mengajar. Gitu. Nah, yang saya sangat tadi ketahuan minute awareness. Ya, itu adalah pesan orang tua saya kepada saya ketika itu. Nak, kalau kamu memang juga tekad mau merantau, baru kamu harus pertama memiliki filsafat hidup belut. Belut. Pikiran orang belut. Dalam pikiran orang kampung, Jakarta itu kan gelap gitu. Apalagi saya orang kampung yang ke Jakarta. Kalau Panakui kan masih dekat. Kalau saya kan jauh itu. Di pinggir danau, di kaki bukit gunung Gunung Merapi itu ada Danau Singkarak. Di situlah saya lahir. Saya belum pernah Prof ke situ, Prof. Danau Singkarak udah kali. Danau Singkarak ya, udah. Iya, danaunya. Dekat kan? Dekat dari situ. Nggak jadi dulu ke situ. Jadi. Jadi. Danau Singkarak jadi kan? Jadi. Iya, di pinggir danau itu kelahiran saya. Paning. Ya, Prof. Lanjut, Prof. Lanjut. Iya. Apa kata beliau? Jadilah kamu belut hidup, analognya. Belut itu walaupun dia hidup di tanah yang busuk, yang bau, tapi karena dia hidup, dia tidak akan pernah bau busuk. Jadi belut hidup tidak akan dihinggapi oleh bau busuk. Tapi kalau belut mati, itu akan nempel kepadanya tanah. Jadi jadilah kamu bagaikan belut di tengah hiruk pikuk dan asosiasi busuknya, tapi kamu tetap bersih. Nah, itulah filosofi hidup yang oleh orang tua saya, ayah saya itu diajarkan. Jadi silahkan kamu merantau, tapi janganlah kamu jadi belut mati. Maksudnya terpengaruh oleh lingkungan yang begitu tidak menguntungkan sehingga tidak sampai kepada tujuan cita-cita yang diidamkan.
Nah, itu saya belajarlah, ya saya itu dulu salah satu ini saya, ciri khas saya terinspirasi oleh Profesor Din Samsudin dulu. Dia kemana pergi bawa buku dan selalu baca buku. Saya juga seperti itu waktu jadi mahasiswa. Selalu ada buku satu di tangan saya yang saya akan baca. Benar, Prof. Benar, Prof. Nah, sekarang sebelum lanjut, kalau sekarang mahasiswa sekarang yang dipegang apa, Prof? Yang Prof lihat ini? Ya, kalau HP ini untuk sumber belajar, emang saya sangat bagus juga. Tidak untuk istilah saya, untuk ketawa-ketawa sendiri. Kalau saya sambil kuliah ngajarin, jangan HP ini dibikin untuk ketawa-ketawa sendiri. Ketawa-ketawa sendiri itu baca yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang bikin ketawa sendiri. Nah, kita jadikan ini juga kumpulan dari berbagai buku. Ya. Ya, jadi kalau substansi dan semangatnya ini yang diambil, ya mak saya nggak apa-apa di HP, di tangan HP terus. Tapi isinya adalah buku yang perlu dipelajari terus, gitu. Itu ini saya pesan saya kepada teman-teman baik dari SLTA sampai ke atas mahasiswa, ya boleh di tangannya ada HP terus, tapi HP itu adalah isinya sumber informasi, ilmu pengetahuan yang akan memperkaya kita. Nah, itu saya lalui ya sampai saya tamat kuliah. Itu saya selalu itu buku itu banyak. Kalau Pak Nanang nanti lihat buku-buku saya penuh coret-coret itu. Jadi mana yang penting saya stabilo atau saya garis di bawahnya. Nah, saya ketika itu kan dulu sistemnya sarjana muda sarjana lengkap. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan 3 tahun karena waktu itu belum ada orang yang bisa 2 tahun setengah, sarjana muda 3 tahun. Nah, 3 tahun langsung ke doktoral. Nah, di doktoral itu saya 2 tahun, tapi saya bisa selesaikan 1,5 tahun di doktoral. 1,5 tahun saya sudah selesai. Nah, sambil ya mengajar jalan terus. Gitu. Jadi prinsipnya adalah selalu saya katakan juga kepada adik-adik mahasiswa bahwa dalam kita memiliki cita-cita itu kita harus fokus kepada yang kita cita-citakan. Waktu yang kita punya itu sama dengan orang yang gagal, dengan orang yang berhasil itu sama. Hanya bedanya bagi orang yang berhasil waktu itu dimaksimalkan dengan mengisi dengan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah selain kita harus fokus, kita harus memaksimalkan kemampuan yang kita punya. Nah, saya dari dulu memang suka dengan pemikiran, maka saya pilih Usuluddin. Jadi saya dari dulu itu suka bergelut atau suka ini dengan pikiran-pikiran itu. Maka saya kuliahnya di Fakultas Usuluddin. Itulah. Setelah selesai saya lanjut, kebetulan bisa diterima lalu ke S2. Cuma kesuksesan saya di S1 tidak bisa saya peroleh di S2, S3 karena mungkin sudah banyak pengaruh, sudah berkeluarga dan seterusnya. Maksud saya di S2, S3 selesainya agak lebih lambat dibandingkan dengan di S1. Nah, itu ini saya alhamdulillah. Ya. Jadi menikahnya itu dari S1 ke S2 atau S2 dulu menikahnya itu? Enggak. Sudah S1 saya menikah umur 27 tahun. Terus tahun 96, 96, saya menikah 89, 7 tahun menikah, saya baru kuliah lagi ke S2. Jadi tidak lama. Oke, Prof. Sebelum tutup, ada pesan-pesan khusus buat calon mahasiswa UIN Jakarta yang mereka masih di SMA, masih di MAN. Kira-kira apa nih, Prof? Agar mereka siap menyiapkan diri memasuki kampus masa depan mereka, ya. Silakan, Prof. Baik, yang pertama
untuk calon mahasiswa baru, mungkin ke depan kita masih akan belajar secara online, PJJ, maka karena itu siapkan mental Anda untuk belajar secara online ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapkan juga kondisi mental Anda karena belajar di perguruan tinggi berbeda dengan di SLTA. Belajar di perguruan tinggi itu kita sudah dianggap orang dewasa. Kitalah yang menentukan, mengatur waktu-waktu kita. Karena itu mulai masuk perguruan tinggi, Anda harus bisa mengatur diri Anda, mengatur fokus untuk belajar, membagi antara belajar, bermain, berorganisasi, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Anda kuliah di UIN, insya Allah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kita UIN adalah integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan yang menjadi substansi dan visi kita untuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu saja barangkali bagi yang nanti kuliah di UIN, selamat bergabung, selamat menempuh pendidikan di kampus. Kita sekarang selain kampus integrasi adalah kampus moderasi dan pembaharuan, kampus pembaharuan dan moderasi beragama. Beragama ya. Prof, satu lagi Prof, buat mahasiswa yang pernah gagal masuk UIN berapa kali, terus dia nggak masuk, agar mereka nggak menyerah, agar mereka nggak kalah, agar mereka nggak frustasi karena gagal masuk UIN, apa nih saran Prof. Masri untuk mereka, teman-teman mahasiswa yang memang bukan di kampus UIN, mereka pengen masuk kampus dan mereka nggak berhasil. Kayak pernah di bimbel altar UIN, alumni Tarbiyah UIN yang saya handle ini, ada mahasiswa yang sekarang dia kuliahnya di Unpam, Prof. Tapi cita-cita dia tuh sebenarnya di UIN. Nah, dia tuh jadi agak marah kepada diri dia, agak kesel kepada dia, karena di mata dia sukses itu ya harusnya ke sana, tapi kenapa kemudian Allah membuat dia gagal, akhirnya dia sering marah, sering kesel sama ibunya, sama orang tuanya, karena nggak sesuai cita-cita dia. Apa saran Prof buat teman-teman yang, karena pertimbangannya nih ke depan berapa Prof? Yang lamar berapa, yang diterima berapa Prof? Kalau penerimaan kita seperti tahun yang lalu, 7.000, tapi data terakhir berapa yang pendaftar, saya belum tahu, belum dapat info. Kalau tahun lalu? Kalau tahun lalu itu semua jalur itu kan 119.000. 119.000. Itu kan ada jalur SNPTN, ada jalur SBPTN, ada jalur PAN, SEPAN PTKIN, ada UM PTKIN, ada Mandiri. Jadi kan ada 5 jalur ke UIN itu. Jadi 5 jalur ini itu 119.000. Yang diterima hanya 7.000. 7.000. Nah, kalau yang mandiri aja kemarin itu 17.000. Yang diterima dari 17.000 itu seperempat dari 7.000 berapa tuh? Sekitar 1.500 ya. Ya. Jadi 17.000 pendaftar itu yang diterima 1.500-an. Ya, apa Prof? Kira-kira saran buat ya, mereka baik. Yang... Jadi yang pertama buat teman-teman yang belum berhasil untuk ke UIN dan sekarang kuliah di tempat lain, kalau kita sudah optimal berikhtiar, itu kan berasal dari kata khair, memilih jalan yang baik. Nah, kita sudah optimalkan memilih jalan yang baik, tapi ternyata tidak tembus. Nah, untuk itu kan ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Nah, ikhtiar itu memilih jalan yang baik, sistem yang baik, cara yang baik untuk kita menembus sesuatu. Nah, katakanlah untuk masuk UIN, bagaimana? Bimbel dan seterusnya. Nah, yang kedua,
adalah doa. Apa yang kita ikhtiarkan tadi, kita doakan. Yang ketiga, apa yang kita doakan dan ikhtiarkan, kita titipkan kepada Allah supaya disampaikan. Nah, kalau itu kita sudah lakukan semua dan hasilnya tidak tembus, maka yang terbaik bagi kita adalah kuliah pada tempat sekarang. Karena boleh jadi yang kita tidak suka sekarang, itu yang terbaik menurut Allah. Nah, karena itu apa yang ada sekarang syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Mengoptimalisasikan kondisi yang ada sekarang untuk kita lebih baik. Nah, katakanlah umpamanya dengan dia hanya bisa kuliah di Umpam, ya. Selain yang ada di Umpam, ya kan untuk masuk ke perpustakaan UIN, ya kan bisa. Untuk mengakses berbagai informasi yang ada di UIN. Kita juga bisa ikut kelompok-kelompok belajar. Jadi jangan menutup diri dengan masih teman-teman kita yang ada di UIN. Kita buat memperkaya diri. Karena sekarang kan sumber belajar itu sudah cukup luas. Nah, jadi kita menutup diri hanya di tempat kita sekarang. Gunakan, kalau tadi kita bercerita di UIN, gunakan apa yang fasilitas yang bisa diakses oleh kita di UIN itu, ya gunakan. Kalau kita sekedar baca-baca buku literatur segala macam di UIN, itu kan bisa orang yang siapa saja, asalkan dia punya identitas. Nah, lalu kemudian untuk memperkaya wawasan lagi, ya ikut teman-teman kita yang ada. Nah, ini saran saya. Jadi optimalkan akses berbagai fasilitas yang ada di luar tempat kita yang ada sekarang. Begitu ya, Prof ya. Ya. Jadi begitu teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa yang sudah kuliah di luar UIN, kata Prof Masri Masrur tadi, tetap optimis, maksimalkan potensinya dan syukuri keberadaannya hari ini. Kalau istilah buku saya, bahagia tanpa syarat, unconditional happiness. Harus betul-betul bahagia. Pokoknya dimanapun Anda kuliah, kalau sudah berkali-kali coba kampus gak berhasil, ya udah nikmati, syukuri dan buktikan bahwa memang ini yang Anda tempuh adalah sesuatu yang terbaik di mata Allah dan juga di mata keluarga. Insya Allah ya Prof ya. Ya. Barangkali itu Prof dialog. Jadi jangan merasa minder dan mencukupkan diri pada kondisi di mana kita ada sekarang. Jangan. Ya, betul. Karena itu yang sering terjadi Prof, merasa bahwa ini jaketnya beda Prof, jaketnya. Jadi dan memang itu fenomena yang saya juga sering temui di sini, teman-teman yang akhirnya gagalnya dia masuk ke kampus UIN membuat seolah-olah hidupnya berakhir, Prof. Hidup ini rasanya gelap semua, gulita. Bahkan ada yang akhirnya nggak mau kuliah. 1 menit saya nambah konteks itu. Boleh. Saya tahu rahasia Allah takdir kepada saya. Dulu saya waktu tamat SD itu pengennya saya tidak mau sekolah agama. Saya lalu ayah saya itu karena saya anak tua, dia pengen anaknya itu ya bahasa kampungnya, kalaupun sekarang nggak jadi ulama betul, ulama setengah lah gitu. Dengan nah, saya itu tidak terlalu terlalu suka begitu. Tapi akhirnya saya dinasihatin lalu sampai tamat sanawiyah saya pengen juga pindah ke SLTA umum, tapi dinasihatin juga enggak. Nah, terus akhirnya tamatlah saya sampai PGA di tempat saya yang dulu. Akhirnya saya hijrah ke sini. Nah, teman-teman saya yang sekampung itu yang ke SLTA, ya ini bukan ujub, mohon maaf, itu belum ada yang sampai pada tingkat akademik yang seperti saya sekarang ini. Sekarang saya baru tahu, kalau saya dulu ke SMP, mungkin saya tidak seperti hari ini. Nah, jadi teman-teman yang kuliah catat tuh segala macam, ya kita tidak tahu rahasia Allah di balik itu, tapi kita harus optimalkan. Gitu. Maka itu catat ya, adik-adik mahasiswa, catat yang tadi Prof Masri Masrur sampaikan untuk adik-adik, karena
ada good news yang sedang Allah siapkan. Beliau good news adalah sekarang profesor, guru besar Fakultas Usuluddin ya, Prof. Ya, Fakultas guru besar di Usuluddin ya. Fakultas Usuluddin ya. Kemudian beliau wakil rektor UIN Sarip Hidayatullah Jakarta dan menjadi role model teladan di keluarga besarnya termasuk di masyarakatnya. Walaupun awalnya beliau nggak memilih jalur agama, pengennya dia ya. Jadi apapun yang sedang Anda nikmati, apapun sedang Anda jalani hari ini, di kampus manapun Anda hari ini, nikmati, syukuri, dan justru semakin dekat kepada Allah, ada kabar gembira yang sedang disiapkan, entah itu apa, tapi positive thinking aja, positive feeling aja kepada Allah, semoga menjadi kabar hebat di akhir nanti. Betul ya, Prof? Ya. Demikian teman-teman sahabat Seven Wellness, sahabat Nakoy, dialog singkat saya bersama Wakil Rektor UIN Sarip Hidayatullah Jakarta yang hari ini beliau adalah salah satu sahabat terbaik saya juga yang sering juga mengadakan acara bersama di kampus UIN. Bahkan acara kita yang terakhir itu batal ya, Prof? Iya. Ya. Yang mana? Yang acara apa tuh? Mahasiswa, karir mahasiswa atau apa ya? Oh iya. Ini sebenarnya untuk 2020 ini ada juga kegiatan kemahasiswaan, kemping pimpinan-pimpinan mahasiswa itu, tapi mudah-mudahan sebelum akhir tahun bolehlah kita nanti ketemu secara sudah dibolehkan kumpul gitu kan. Ya. Kita buat lagi ya, Prof. Saya sedikit kepada teman-teman atau Nakoy, pertama ya, selamat Idul Fitri. Ya. 1441 Hijrah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga ibadah kita itu menjadi wasilah untuk sehat, menjadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, khususnya wasilah untuk diijabah doa kita corona ini cepat amin. Dari Indonesia. Terus yang kedua, kepada sahabat-sahabat Nakoy juga, saya berpesan apapun yang Anda lakukan hari ini, itulah yang terbaik dan jadikanlah hari ini hari terbaik bagi Anda. Kalau Anda hari ini hari terakhir Anda, jadikan selalu setiap hari Anda itu hari untuk Anda. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, nanti kita sambung lagi ya, semoga ada waktu yang longgar. Buat adik-adik mahasiswa, buat mahasiswa, buat dosen, buat entrepreneur, buat semua alumni Seven Wellness. Beliau adalah Wakil Rektor UIN Jakarta dan kita udah berakhir di sesi ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam kesadaran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.